Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua yang ada di dalam ruangan ini dan seperti biasa sore hari ini di musim penghujan diskusi kita diiringi oleh gerimis. Semoga suasana gerimis ini tidak membuat fokus kita menjadi hilang, tetapi justru suasana dingin ini sejuk, bisa memberikan kita rasa segar untuk bisa mengikuti diskusi rutin yang kita laksanakan setiap minggu. Pada kesempatan ini saya mempertimbangkan untuk masih melanjutkan apa yang kita diskusikan minggu yang lalu tentang ancaman oleh banyak orang yang disebut sebagai ancaman. Tetapi di minggu yang lalu kita sudah menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai ancaman bukan lagi ancaman, karena ancaman itu masih bersifat akan dan belum masuk, baru mengancam. Tetapi fakta hari ini, apa yang disebut ancaman sesungguhnya sudah ada di dalam halaman rumah kita. Maka dia sudah bukan menjadi ancaman lagi, tetapi sudah menjadi serangan yang telak langsung masuk di dalam perikehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara. Ini perlu saya sampaikan untuk mereview kembali apa yang telah kita diskusikan seminggu yang lalu. Karena sekali lagi jangan sampai kita lengah, kita kehilangan pengamatan diri, merasa bahwa ancaman itu masih belum tiba, masih berupa ancaman. Sehingga seringkali kita terlena, kita menganggap itu belum terjadi, masih berupa ancaman, tetapi sejatinya apa yang disebut sebagai ancaman malah sudah merasuk ke dalam semua sendi perikehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara. Diskusi kali ini menjadi lanjutan untuk saya memberikan penekanan atas dampak yang muncul dan gambaran seperti apa sih masa depan kita, masa depan negeri ini nantinya ketika apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya serangan itu sudah masuk tepat ke jantung kita, ke jantung negeri ini. Dan untuk saya, mungkin saya bisa mengatakan kita sedang menghitung hari-hari kematian, hari-hari menjelang ajal, karena begitu kronisnya, begitu akutnya sesungguhnya apa yang sedang berkembang di negeri ini yang tidak pernah disadari oleh banyak orang, bahkan elit politik sekalipun menganggap bahwa tidak ada persoalan, tidak ada masalah di negeri ini, tidak ada sesuatu yang mengancam, bahkan tidak ada sesuatu yang sekarang sedang bekerja, yang sedang berjalan di negeri ini yang membahayakan justru, yang bisa mendatangkan satu proses kematian kita sebagai sebuah bangsa. Jika kesadaran ini tidak ada di dalam diri para pemimpinnya, maka seharusnya kesadaran ini ada di dalam diri rakyatnya. Karena jika kemudian rakyat tidak bisa lagi berharap pemerintah
negara Republik Indonesia mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darahnya, maka sudah waktunya rakyat melindungi dirinya sendiri. Kalau kemudian rakyat senantiasa menjadi korban dari proses yang ada. Apa yang kita diskusikan minggu yang lalu tentang masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah diberlakukan sejak per 1 Januari kemarin, hanya memberikan legitimasi, hanya memberikan pembenaran secara hukum atas praktek yang sesungguhnya sudah terjadi sebelumnya. Jika sebelum diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN, kita sudah banyak mengalami kerugian dalam skala yang sangat besar karena ada salah kelola di dalam proses berjalannya pemerintahan yang ada hari ini, sehingga mengakibatkan kerugian yang luar biasa terhadap negara. Ada beberapa data yang ingin saya sampaikan untuk mengatakan bahwa ini adalah bentuk salah kelola yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dan bukan hanya pemerintah hari ini, tetapi ini bagian dari proses panjang. Tentunya saya ingin mengatakan apa yang terjadi hari ini tidak berdiri sendiri dan menjadi rangkaian dari satu proses yang panjang. Setelah presiden pertama kita, Soekarno, digulingkan, dan apa yang terjadi hari ini, kita sampai pada satu titik nadir di dalam satu kehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara. Jika kemarin kita bicara tentang buruh, proses PHK yang terjadi di mana-mana, dan proses PHK yang terjadi di mana-mana itu lebih karena proses regional ekonomi yang hari ini dibangun dengan nama masyarakat ekonomi ASEAN, memberi keleluasaan kepada investasi untuk bergerak. Sekali lagi saya ingin mereview bahwa masyarakat ekonomi ASEAN memberikan keleluasaan pergerakan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja di dalam wilayah kawasan ASEAN. Sehingga membebaskan proses itu dari pajak, tarif maupun non-tarif. Jadi jika ada pabrik di Indonesia, maka dia bisa mendistribusikan produk hasil produksinya itu di negara ASEAN dengan tanpa tarif, tanpa pajak. Jadi ini menjadi satu kawasan regional ekonomik yang betul-betul borderless, tanpa batas. Karena aliran uang, barang di sana sudah bebas hambatan. Jadi tidak ada lagi kata ekspor dan impor di dalam regional economics. Maka juga tidak ada pajak ekspor, tidak ada pajak impor, karena semua produk di kawasan ASEAN itu bisa leluasa bergerak mengikuti pasar. Jika kemudian kita melihat proses PHK kemarin, itu disebabkan oleh kegagalan pemerintah kita menciptakan satu iklim ekonomi yang sehat dan memberikan kepastian hukum kepada siapapun yang berusaha di Indonesia, dan mengakibatkan banyak kemudian pabrik-pabrik yang menutup
usahanya dan memindahkan usahanya ke negara tetangga kita yang memberikan jaminan kelangsungan usaha yang lebih kondusif dan lebih aman dalam berinvestasi. Persoalan buruh adalah persoalan yang selalu dihadapkan pada kepentingan modal. Tuntutan buruh yang begitu hobi, hampir menjadi satu kesenangan untuk selalu menuntut upah minimum regional atau UMR, hampir menjadi satu kebiasaan yang mengganggu kepentingan para pengusaha. Dan kemarin sudah saya sampaikan, sampai kapanpun upah buruh dinaikkan selama pemerintah tidak mampu mengendalikan pasar, maka tidak ada gunanya. Karena ketika upah buruh naik, maka harga barang di pasar juga akan naik. Jadi kenaikan upah buruh selalu bekerjaran dengan kenaikan harga barang. Sehingga seberapapun kenaikan UMR, tidak serta-merta itu meningkatkan daya beli buruh. Karena barang yang dibeli harganya juga naik. Nah, persoalannya barang-barang yang dibeli oleh buruh masih dalam standar pemenuhan kebutuhan pokok. Jadi belum sampai pada tingkat kemewahan tertentu. Masih primer kebutuhannya. Masih hal-hal yang primer. Terutama di sektor pangan. Kebutuhan untuk makan itu utama. Baju ya boleh saja ganti setelah robek. Tapi kalau makan kita nggak bisa. Anda perlu makan setiap hari. Baju robek pun masih bisa dijahit. Tetapi makan tidak bisa ditunda. Kebutuhan pangan itu menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Persoalannya ketika kita bicara tentang kebutuhan pangan hari ini, data memperlihatkan bahwa paling tidak sampai 2015 kita mengimpor beras saja 225.029 ton dengan nilai 97,8 juta US dollar. Indonesia sebagai negara dengan panjang pantai nomor 2 terpanjang di dunia, ternyata masih harus impor garam sebesar 1,04 juta ton dengan nilai 46,6 juta dolar. Demikian juga dengan gula pasir. Kita harus impor sebesar 46.298 ton dengan nilai 19,5 juta ton. Singkong itu juga kita impor 4.193,6 ton dengan nilai 10,8 juta. Ikan teri, jadi kalau Anda suka makan pepes teri, nah itu kita impor. Teri kita impor 54.739 ton. Ini sesuatu yang menakjubkan untuk sebuah negeri yang kaya akan kekayaan alam, yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Data ini menunjukkan betapa bodohnya para pengelola negara, sehingga kita tidak mampu punya kedaulatan pangan. Tanah yang subur ini tidak mampu
tidak cukup mampu menghasilkan beras bagi rakyatnya sendiri. Pantai, karena negara kita negara kepulauan, pantai yang sangat panjang itu tidak bisa menghasilkan garam. Demikian juga dengan singkong. Kita negara kepulauan yang punya laut yang luas. Saya nggak tahu apakah laut kita memang tidak ada ikan terinya, sehingga kita harus impor. Atau ini memang kebodohan pemerintah di dalam ketidakmampuannya mengelola seluruh kekayaan alam yang ada di negeri ini. Apa yang ingin saya sampaikan dari informasi atau data tentang beragam barang, bahan pokok, bahan makanan pokok yang kita impor, sebenarnya hanya ingin menunjukkan betapa pemerintah tidak punya kebijakan yang memang mungkin bukan kebijakan, bahkan sebelum sampai pada kebijakan saya ingin mengatakan pemerintah tidak punya political will, tidak punya kemauan politik memang untuk sungguh-sungguh membangun kedaulatan. Utamanya tentang kedaulatan pangan. Petani kita, ya kita tahu nasibnya. Mereka selalu terjerat di dalam persoalan-persoalan yang hingga hari ini juga tidak dijawab oleh pemerintah. Dari mulai pengadaan bibit, benih padi, bibit padi. Kemarin Departemen Pertanian bahkan sudah sempat di dalam mass media mengatakan bahwa akan memasukkan benih Monsanto, padi transgenik, itu hasil rekayasa genetika. Seolah-olah di negeri ini kita tidak punya benih padi sendiri, sehingga harus bahkan benih padi pun harus impor. Di negara agraris seperti kita, di negara yang memang punya tradisi memakan nasi dan beras adalah menjadi makanan utamanya, seolah-olah kita tidak punya benih lokal yang berkualitas sehingga harus mengimpor beras benih dari Monsanto. Yang kedua, persoalan pupuk. Dari tahun 70, sejak zaman Orde Baru, mencoba memulai pertanian ketika itu, memang kita sempat mengalami peningkatan jumlah produksi beras, sehingga kita sempat swasembada pangan waktu itu. Tetapi saya harus ingatkan bahwa ketika itu, tanah kita masih relatif subur, karena belum tercemari oleh pupuk kimia. Penggunaan urea waktu itu memang mampu meningkatkan produktivitas tanaman padi. Beras kita meningkat jumlahnya. Jadi di satu sisi tanahnya masih subur, penggunaan pupuk urea mampu mendorong peningkatan produksi beras. Tetapi penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang justru merusak tanah. Karena di dalam pupuk urea terkandung zat kapur yang justru membuat tanah dalam jangka waktu panjang dia akan menjadi keras. Tanah akan mengeras karena penggunaan pupuk urea yang terus-menerus dalam jangka panjang. Dan dalam jangka panjang akan terjadi penurunan produksi. Hari ini per hektar tidak lebih dari 3 ton produksinya per hektar.
Jadi jumlah penurunan produksi per hektar karena tadi penggunaan pupuk urea dalam jangka panjang yang membuat kemudian tanah menjadi keras. Karena Anda bisa bayangkan sistem kita kan masih menggunakan sawah. Jadi begitu digenangi air itu lewat saja, seperti lewat di antara batu-batuan. Karena tanahnya sudah tidak mampu menyerap air sesungguhnya. Bahkan petani-petani kita mengeluh ketika dia harus mencangkul sawahnya karena kekerasan tanahnya sudah luar biasa. Akibat tadi penggunaan pupuk urea dalam jangka panjang. Jika kemudian masih ingin mempertahankan pupuk kimia, maka jumlahnya harus ditambah. Jadi dopingnya harus ditambah. Akibatnya apa? Biaya produksinya pasti meningkat. Artinya dengan penurunan jumlah produksi per hektarnya, dengan biaya yang dikeluarkan sudah semakin tidak seimbang sesungguhnya. Belum lagi kalau kita bicara hari ini, berkurangnya lahan pertanian, persawahan, karena alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan menjadi perumahan, alih fungsi lahan menjadi industri, pabrik. Maka menyusut lagi. Jadi lahannya menyusut, jumlah produksinya sudah menyusut, lahannya pun menyusut. Dan sekali lagi saya sampaikan dan saya hanya mengingatkan, pemerintah sendiri juga tidak kemudian mencoba mengembangkan makanan pokok yang bisa menggantikan beras. Banyak. Ya, karena kita memakan nasi itu yang kita ambil karbohidratnya. Dan banyak yang setara dengan itu sebetulnya. Baik itu umbi-umbian, singkong sendiri, yang menurut saya agak sulit saya masuk di kewarasan akal sehat saya adalah kemudian kalau kita harus import singkong. Singkong itu tanaman yang paling mudah ditanam. Anda tinggal potong-potong, Anda tancapkan, tumbuh singkong. Dan tidak perlu tanah yang menuntut tanah yang sangat subur, karena memang singkong bisa bertahan di daerah-daerah yang memang tidak bisa ditanami oleh padi. Singkong bisa tumbuh di sana. Jadi rasanya aneh kalau kemudian negeri seluas ini dan sekaya ini, sesubur ini, tidak mampu menyediakan singkong bagi rakyatnya dan harus impor. Jadi kalau kembali kepada pertanian tadi, maka tanaman-tanaman yang bisa kemudian punya kemampuan untuk sebagai substitusi dari padi seperti jagung, singkong. Kalau saudara-saudara kita di timur sana mengenal sagu, tidak kemudian coba dibangkitkan kembali. Artinya kemampuan lokal, kemampuan setiap wilayah kita untuk menyediakan pangan sesuai dengan kekayaan alamnya tidak dibangkitkan. Semua didorong untuk mengkonsumsi beras atau nasi, tetapi sementara daerah-daerah yang memang dari dulunya tidak pernah mengenal nasi sebagai makanan utama karena memang daerah itu tidak bisa ditanami padi. Nah, sekarang dipaksa untuk semua makan nasi. Sementara kita harus impor beras. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi ini kesalahan tata kelola pemerintah yang tidak punya political will untuk memang kemudian menyejahterakan rakyatnya. Jadi kalau kemudian kemarin, minggu yang lalu kita bicara tentang
tenaga kerja dalam konteks buruh. Mungkin hari ini kita membahas tentang apa yang terjadi, situasi yang terjadi di petani kita. Di sisi yang lain, satu lagi yang seringkali kita luput adalah nelayan. Tentu kalau kita makan nasi nggak pakai lauk kan nggak enak. Nah, lauknya adalah ikan. Nah, ikan bukan urusannya petani, itu urusannya nelayan kalau ikan. Jadi tadi data menyebutkan ikan teri kita harus impor. Negara kepulauan dengan luas laut yang begitu besar harus impor ikan teri. Sementara data per tahun 2014 di sektor maritim, kemaritiman, mencatat ada kerugian illegal fishing mencapai 101 triliun. Terjadi pencurian 1,6 juta ton per tahun. 9 dari 11 wilayah pengelolaan perikanan, Selat Malaka, Laut Jawa lebih dari 100% pemanfaatannya. Jadi overfishing. Jadi ini sama dengan apa yang terjadi dengan pertanian kita. Kalau kemudian pertanian kita zaman dulu, musim tanamnya itu memang mengikuti musim hujan, sehingga tidak setiap waktu, karena dia huma, dia bukan sawah, dia huma, dia tadah hujan, maka dia mengikuti musim penghujan. Dan itu memberikan kesempatan bagi tanah untuk beristirahat. Tetapi hari ini dengan sawah yang selalu tergenang air, itu tidak peduli mau musim hujan, mau musim kemarau, selama itu masih bisa digenangi air, maka dia terus bisa bertanam. Dan akhirnya lupa bahwa tanah itu sendiri perlu istirahat. Nasib yang sama dengan laut kita rupanya. Jadi laut kita tidak pernah diberikan istirahat, tapi selalu ditangkap. Ini mulai dari Selat Malaka, Laut Jawa gitu. Diambilin terus ikannya. Sampai disebut dengan overfishing, melebihi dari 100% tadi. Jadi padahal harus ada waktu jeda. Ya, kalau zaman dulu itu, nelayan zaman dulu itu betul-betul mengikuti waktu kapan angin barat dia harus melaut misalkan. Jadi sesuai dengan alam. Ya ketika waktunya tidak melaut, dia tidak melaut. Dan tentu pada saat nelayan tidak melaut ketika itu kan memberi kesempatan ikan juga untuk berkembang biak. Hari ini tidak ada musim. Tidak ada musim melaut. Setiap hari bisa melaut. Karena tadi dengan alat teknologi, dia bisa mencari ikan dimanapun. Dengan bantuan satelit, ikannya di mana bisa dikejar. Belum menggunakan jaring yang kemudian bisa merusak. Bukan hanya yang besar, tapi yang kecil pun diambil. Anak-anaknya diambil, sehingga tidak sempat berkembang biak. Jadi eksploitasi yang dilakukan luar biasa. Sangat luar biasa terhadap alam ini. Tidak ada rasa berterima kasih, dan alam, tanah, dan air hanya menjadi objek eksploitasi, mencari keuntungan. Dan itu pun tidak membuat rakyat kita sejahtera. Alamnya rusak, tapi rakyatnya juga tidak sejahtera. Di dalam konteks masyarakat ekonomi ASEAN yang kemarin kita bahas bersama, kita akan menemukan
Ini data 2015 ketika belum secara resmi diberlakukan masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, ketika kita masuk di dalam masyarakat ekonomi ASEAN yang tadi secara ekonomi tidak ada lagi batas wilayah, maka kita bisa bayangkan yang dulu disebut illegal fishing itu menjadi legal fishing. Karena nelayan-nelayan dari luar boleh mengambil ikan di tempat kita. Dengan teknologi mereka ya. Dan hebatnya kalau mereka melaut itu dengan kapalnya, itu di dalamnya sudah ada canning, pengalengan. Jadi ikan yang ditangkap langsung dikalengkan di kapal itu. Langsung diproduksi. Sementara nelayan kita begitu nangkap ikan harus dibawa ke tempat pelelangan ikan dulu. Dan belum tentu mendapatkan harga yang layak sesuai. Belum lagi kalau kemudian baik pertanian maupun nelayan tadi, petani maupun nelayan tadi, tetap terjebak dengan sistem tengkulak hari ini. Ketika mereka mau melaut, nah solarnya dikasih dulu. Tapi dengan perjanjian nanti ikannya harus dibeli. Karena mereka tidak punya uang untuk beli solar dan melaut. Petani juga demikian. Untuk menanam padi, mereka tidak punya uang untuk membeli benih. Mereka tidak punya uang untuk membeli pupuk. Dan para tengkulak memberikan modalnya. Tapi dengan perjanjian nanti tentu setelah produksi, panen, langsung diambil. Dan selalu saja apa yang diperoleh petani dan nelayan tidak lebih hanya cukup untuk kebutuhan hidup mereka. Dan selalu terjebak dari hutang ke hutang, hutang ke hutang. Setelah panen, ya mereka dapat uang. Tapi dalam waktu sekejap habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk ketika mereka harus memulai lagi masa tanam, mereka harus berhutang lagi. Sama, nelayan juga demikian. Mereka pulang dari melaut membawa hasil ikan. Dijual, tapi kemudian karena tadi kebutuhan semua naik, ya otomatis uang yang dibelanjakan juga habis. Dan untuk kemudian dia melaut lagi, dia harus hutang lagi. Itu siklus hari ini yang terjadi di petani dan nelayan kita. Artinya situasi itu tidak ada bedanya dengan apa yang dialami buruh. Lalu kita bandingkan dalam konteks hari ini ketika kita masuk masyarakat ekonomi ASEAN. Ketika nelayan-nelayan dari negara lain bisa masuk ke perairan kita tanpa lagi disebut sebagai illegal fishing. Dengan teknologi nelayan yang lebih hebat daripada nelayan kita. Petani-petani dari negara-negara ASEAN yang lain juga bisa masuk ke Indonesia. Dan dalam situasi seperti itu, atas nama masyarakat ekonomi ASEAN, tidak ada yang bisa mencegah itu. Petani Vietnam kemudian bertani di sini, menanam padi di sini. Apalagi kemarin kan saya ulangi lagi bahwa ada peraturan pemerintah nomor 103 ya, yang membolehkan warga negara asing untuk memiliki rumah di Indonesia, ya membuka ruang itu. Jadi kita bisa bayangkan hari ini, tanpa masyarakat ekonomi ASEAN saja, kita sudah banyak dirugikan. Apalagi
jika dengan masyarakat ekonomi ASEAN yang membebaskan, meliberalkan perdagangan yang ada. Ini kan konteksnya kita bicara liberalisasi perdagangan. Jadi perdagangan diliberalkan, dibebaskan. Barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja bebas, borderless. Maka saya ingin mengatakan, kalau saya ingin meminjam program Trisaktinya Presiden Jokowi, maka saya hanya ingin mengatakan, kita tidak akan pernah berdikari dengan keadaan seperti hari ini. Kita tidak akan pernah berdiri di atas kaki sendiri. Dan untuk buruh, petani, dan nelayan, dengan situasi hari ini, buruh tidak lagi bisa menggunakan isu menuntut kenaikan UMR. Ketika buruh masih menggunakan isu tuntutan kenaikan UMR, maka bisa dipastikan dan dijamin dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya, pabrik-pabrik itu akan segera tutup dan pindah ke negara lain. Jika buruh masih kemudian berkutat dengan tuntutan kenaikan UMR. Lalu bagaimana dengan petani dan nelayan? Ada kebijakan yang memberikan subsidi BBM kepada nelayan. Tapi fakta di lapangan, konon katanya, mengatakan bahwa BBM atau solar yang disubsidi untuk nelayan itu membuat justru nelayan tidak melaut. Karena buat nelayan untuk apa melaut? Kalau dia jual solarnya saja dia sudah dapat untung gitu. Jadi kan nggak perlu capek-capek melaut. Karena dia dapat solar dengan subsidi, tinggal dia jual lagi solarnya dengan harganya. Tidak ada keuntungan di sana. Jadi nelayan sudah beralih bidang usaha menjadi pengusaha solar semuanya. Nggak usah capek-capek kepanasan di laut. Bilang saja dia nelayan, dia beli solar dengan harga subsidi. Ya, keluar sebentar, kapalnya masuk lagi di sebelah sana, keluarin lagi solarnya, dia jual, selesai. Tapi apakah itu jawaban terhadap keadaan hari ini? Apakah akan terus seperti itu? Karena dalam konteks liberalisasi perdagangan, regional economics, itu selain pajak, tarif, dan non-tarif, itu juga mensyaratkan bahwa pemerintah tidak boleh mensubsidi. Karena subsidi yang dilakukan pemerintah, itu artinya pemerintah mempengaruhi pasar. Liberalisasi perdagangan mensyaratkan pasar bebas. Kebebasan pasar itu tanpa campur tangan pemerintah. Ketika pemerintah mencampuri pasar dengan subsidi, maka itu mengurangi fairness di dalam pemahaman liberalisasi perdagangan. Jadi pemerintah tidak dibolehkan di dalam satu skema kerjasama regional economics yang didasarkan pada liberalisasi perdagangan, maka pemerintah yang terlibat tidak boleh mensubsidi. Itu sebabnya juga kenapa kemudian BBM kita selalu coba subsidinya dicabut dari waktu ke waktu. Karena untuk persaingan yang sehat, ya, artinya yang dari luar ingin datang ke Indonesia, berusaha di Indonesia, dia harus mendapat perlakuan yang sama. Kalau kemudian yang lokal disubsidi, dia punya keunggulan dong untuk bersaing dengan yang dari luar. Dan yang dari luar kehilangan kemampuan bersaing dengan lokal. Jadi atas nama pasar bebas, liberalisasi perdagangan, maka tidak boleh ada subsidi.
supaya fair. Jadi kita bisa bayangkan petani kita kehilangan lahan karena juga tadi alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan bibit, pupuk, pestisida, nelayan juga seperti itu. Maka saya mengatakan tinggal tunggu waktu. Sekali lagi, tinggal tunggu waktu. Ketika 3 komponen masyarakat yang menjadi kunci kehidupan satu kumpulan manusia di sana sudah tidak lagi bisa hidup di atas tanahnya sendiri, maka saya hanya mengatakan tinggal tunggu saat. Hari ini petani tidak bisa lagi berteriak soal sekedar benih, pupuk, kelangkaan pupuk atau apapun, atau tata niaga beras, atau tata niaga ikan, hasil laut. Tidak cukup hari ini untuk, sama halnya dengan buruh yang tidak cukup hari ini hanya sekedar menuntut kenaikan UMR. Ketika mereka masih terjebak pada persoalan-persoalan itu, maka pemerintah selalu punya jawaban dengan kebijakan-kebijakannya. Yang kita tahu, di tingkat lapangan sesungguhnya itu tidak pernah ada. Tidak pernah terjadi. Kebijakan dimunculkan untuk menjawab persoalan-persoalan tadi. Tapi sesungguhnya tidak pernah sampai pada yang berhak. Kebijakan itu tidak pernah menyentuh langsung kepada hajat hidup orang banyak. Kebijakan itu tidak pernah menyentuh langsung kepada nelayan, petani, dan itu. Kebijakan tinggal kebijakan. Dan itu selalu jawaban dari pemerintah. Maka hari ini, sederhana saja untuk buruh, petani maupun nelayan, hanya satu cara kalau mereka ingin menyelamatkan dirinya. Karena kita tidak bisa lagi mempercayakan nasib kita di tangan pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darahnya. Kita tidak bisa lagi mempercayakan diri kita kepada pemerintah negara Republik Indonesia hari ini untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka satu-satunya cara, buruh, petani, dan nelayan harus bersatu. Memperjuangkan nasibnya sendiri. Mendesak pemerintah untuk menjalankan amanat apa yang ditulis di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45. Jelas bahwa Indonesia, proklamasi itu dibuat untuk membuat Indonesia menjadi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu amanat preambul. Tadi juga saya sampaikan, amanat preambul jelas melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Amanat preambul juga mengatakan tentang memajukan kesejahteraan umum. Lebih dari itu, Pancasila dengan tegas mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga dengan tegas mengatakan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih belum cukup. Maka buruh, petani, dan nelayan harus mendesak pemerintah untuk menegakkan pasal 33
Ayat 1 yang mengatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan dilakukan dengan cara kekeluargaan. Buruh, tani, dan nelayan juga harus mendesak pemerintah untuk menjalankan pasal 33 ayat 2. Seluruh cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Buruh, tani, dan nelayan juga harus mendesak pemerintah untuk menjalankan pasal 33 ayat 3 yang jelas mengatakan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hanya dengan itu, jika buruh, tani, dan nelayan tidak bersatu untuk mendesak pemerintah menjalankan amanat preambul Undang-Undang Dasar 45, menjalankan pasal 33 ayat 1, maka buruh, tani, dan nelayan harus mengambil kembali daulat rakyat dari tangan pemerintah. Karena pemerintah Republik Indonesia sudah melakukan satu tindakan inkonstitusional, maka rakyat harus mencabut mandat yang diserahkan kepada pemerintah dan menegakkan kembali daulat rakyat. Tanpa itu, nasib buruh, nasib tani, dan nelayan tidak akan bisa diselamatkan. Dan ketika nasib petani, buruh, dan nelayan tidak bisa diselamatkan, maka nasib Indonesia tidak bisa diselamatkan. Itu yang harus kita sadari dengan apa yang kita bahas minggu lalu tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Bagaimana ke depan, masa depan kita dengan ini. Jadi kita sama-sama tahu sebelum ada itu dan sesudah itu. Saya ingin mengatakan tadi, kita sedang tidur nyenyak di bibir jurang kehancuran. Tidur nyenyak kita di sana. Tidak sadar bahwa kita tidur di bibir jurang. Dan sekali saja Anda lengah, Anda akan jatuh ke jurang itu. Kita, bangsa ini, negeri ini akan jatuh ke jurang kehancuran. Dan ini hanya tinggal menunggu saatnya. Saat ketika buruh, tani, dan nelayan bangkit untuk memperjuangkan daulat rakyat. Bukan hanya sekedar nasib, tapi daulatnya yang harus diambil kembali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai paparan awal. Saya berharap ini bisa kita lanjutkan dalam diskusi tanya jawab. Saya kira itu. Terima kasih. Sampurasun.